Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji Bapak Muhammad Sofyan SPDI MPD. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Farha Zikratun Nafisa, NIM 11720900032. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Persepsi Guru Terhadap Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID-19 di MI Sekecamatan Rajagaluh. Saya mengambil penelitian ini dengan latar belakang yaitu diawali dengan melihat betapa pentingnya sebuah pendidikan. Karena maju mundurnya suatu bangsa itu dipengaruhi oleh pendidikannya. Wujud dari pendidikan ini yaitu terbagi ke dalam 3 bagian, menjadi lembaga formal, non formal, dan informal. Nah, untuk lembaga formal ini, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, lembaga formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, pada saat pendidikan formal ini biasanya dilakukan dengan sekolah atau pembelajaran secara tatap muka langsung. Nah, untuk mewujudkan pendidikan formal, salah satunya ialah dengan sebuah pertemuan antara guru dengan siswa. Akan tetapi, pada tahun 2020, dengan munculnya pandemi COVID-19 yang sekarang sering disebut dengan COVID-19 atau virus corona itu. Virus corona ini merupakan virus yang dapat menyebar ke manusia dengan sangat cepat gitu ya. Nah, dengan adanya virus corona ini, maka proses sistem di Indonesia itu banyak yang berubah, khususnya pada pembelajaran. Karena pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka langsung, sekarang hanya dilakukan menjadi tatap muka secara daring atau dalam jaringan, secara online. Nah, melihat dari pembelajaran daring ini, ditemui beberapa kendala yang terjadi pada pembelajaran daring, sehingga peneliti berniat untuk meneliti hal tersebut, yaitu kendala-kendala yang terjadi pada pembelajaran daring. Selanjutnya, rumusan masalah dari yang sudah didapat, yaitu bagaimana persepsi guru MI di Kecamatan Rajagaluh mengenai pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh guru MI di Kecamatan Rajagaluh. Yang ketiga, apa sajakah kendala guru MI di Kecamatan Rajagaluh dalam pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19? Dan yang keempat, apa sajakah faktor penghambat pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 bagi guru MI di Kecamatan Rajagaluh? Untuk ruang lingkup dan batasan penelitian, yang pertama yaitu persepsi yang dianalisis hanya dalam penelitian ini yaitu hanya persepsi guru saja. Yang kedua, objek penelitian ini karena sekecamatan Rajagaluh terdiri dari 2 sekolah, yaitu MI Miftahul Ulum dan juga MI Baitur Rahman. Untuk pokok bahasannya, penelitian ini yaitu mengenai persepsi guru terhadap pembelajaran daring. Selanjutnya, kerangka berpikir. Nah, dari persepsi guru terhadap pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di MI Sekecamatan Rajagaluh ini, yang akan kita cari yaitu sudut pandang seorang guru. Dari sudut pandang seorang guru ini, kita akan mengetahui komponen-komponen yang ada
dalam pembelajaran. Seperti halnya dikatakan dalam Dasopang 2017, komponen-komponen yang ada dalam pembelajaran yaitu guru dan siswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, alat pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Nah, selain itu didapat juga nanti kendala yang terjadi pada saat pembelajaran daring, sehingga dapat menjadi faktor menjadi faktor penghambat dalam pembelajaran daring. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Di sini saya melihat dari penelitiannya Yolanda Sari 2020, yaitu tentang efektivitas pembelajaran daring dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2A MI Unggulan Miftahul Huda Tamang tahun pelajaran 2019-2020. Pada penelitian tersebut yaitu meneliti tentang efektivitas khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Perbedaannya terletak di situ, dan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu terhadap pembelajaran daringnya. Yang kedua yaitu persepsi guru dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di PIAUD. Penelitiannya Satria Ningrum. Nah, perbedaannya hanya terletak pada jika penelitian ini mengenai pembelajaran daring di MI dan penelitian tersebut pelaksanaan pembelajaran daring di PIAUD. Kemudian yang ketiga yaitu persepsi guru terhadap pembelajaran daring di Sekolah Dasar Negeri 013 Kumantan. Nah, untuk yang ini yaitu menurut penelitian Anggianita. Persamaan penelitian terletak pada metodologi penelitiannya saja, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya hanya terletak pada ruang lingkup dan data primer yang digunakan. Karena penelitian tersebut hanya menggunakan data primer yang digunakan hanya beberapa guru saja, gitu. Guru dan juga siswa yang digunakan. Nah, untuk yang keempat yaitu persepsi guru madrasah ibtidaiyah terhadap pembelajaran daring selama program belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Ini penelitiannya Arifin pada tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, deskriptif, karena memfokuskan pada efektivitas pembelajaran daringnya. Nah, untuk yang kelima yaitu persepsi peserta didik pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 oleh Megawanti 2020. Penelitian ini dilakukan mahasiswa ya dan menunjukkan responden yang terjadinya itu dari siswa SD hingga siswa SMA. Jadi berbeda dengan penelitian yang saya teliti. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu mengenai persepsi guru. Persepsi guru berasal dari kata bahasa Inggris yang yaitu perfection, yang artinya menerima makna atau sudut pandang lain. Nah, persepsi ini bisa dikatakan sebagai beberapa respon atau rangsangan yang diperoleh serta diterima oleh panca indera kita yang dikelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Itu dapat dikatakan juga bahwa persepsi ini merupakan tanggapan yang diterima oleh seseorang tentang berbagai bentuk informasi ketika berbaca tentang berbagai bentuk informasi. Nah, sebuah persepsi ini akan berbeda-beda setiap orangnya ketika
memberikan persepsi gitu. Karena eh, setiap orang memang berbeda-beda, maka persepsi yang diberikan juga berbeda-beda. Maka dari itu persepsi ini menjadi pandangan yang subjektif gitu, karena setiap orang memiliki kemampuan serta keinginan yang berbeda-beda seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran ialah proses interaksi yang dilakukan oleh peserta didik dengan pendidik dengan menggunakan bahan ajar, strategi pembelajaran, metode, serta sumber belajar dalam lingkungan belajar. Pada pembelajaran, proses yang dimaksud yaitu proses mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Nah, daring sendiri singkatan dari dalam jaringan. Sedangkan pembelajaran daring ya dapat diartikan sebagai pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, fleksibilitas, konektivitas, dan kemampuan dalam memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya, yang menjadi komponen-komponen dalam pembelajaran daring yaitu guru dan siswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, alat pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Selanjutnya metodologi penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Dan menggunakan metode penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai persepsi guru terhadap pembelajaran daring. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat menafsirkan suatu fenomena dengan menggunakan latar alamiah serta melibatkan berbagai metode yang ada. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya yaitu deskriptif, merupakan metode penelitian yang menggambarkan serta mendefinisikan arti data yang sudah terkumpul dengan meneliti dan merekam sebanyak mungkin aspek yang sedang diteliti. Nah, jenis data yang digunakannya itu yaitu berupa jenis kualitatif. Karena jadi kualitatif ini berupa kata-kata, lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang sudah diamati. Kemudian untuk data yang sudah diperolehnya yaitu yang akan diperolehnya yaitu data persepsi guru mengenai pembelajaran daring. Untuk sumber datanya yang digunakan yaitu yang primer dan sekunder. Untuk data primernya menggunakan wawancara dari seluruh guru sekecamatan Raja Galuh, dan untuk data sekundernya yaitu berupa RPP pembelajaran daring, metode yang digunakan pada saat pembelajaran daring, serta media yang digunakan dalam pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi. Observasi ini dilakukan dengan cara 3 kali pengamatan, dan observasi ini dilakukan dalam satu sekolah 2 kelas rendah dan juga kelas tinggi yang diambil. Untuk teknik analisis datanya yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ini dilakukan proses pemilihan awal yang diperoleh dari catatan tertulis pada saat di lapangan, yang kemudian data tersebut disederhanakan, diabstrakkan, kemudian dikelompokkan menjadi satu kelompok masing-masing gitu terhadap dari wawancara yang sudah didapat, kemudian dipilih karena pada reduksi data ini ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu memilih setiap satuan data ke dalam bagian yang memiliki kategori yang sama. Dan yang kedua, penjelasan yang terinci tentang arti yang sebenarnya dari data
penelitian tersebut. Setelah itu penyajian data ini berbentuk narasi, teksnya berbentuk narasi. Nah, setelah itu yaitu adanya penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini yaitu temuan baru yang belum pernah ditemui sebelumnya itu, dan pertanggungjawaban dari kesimpulan merupakan aspek terpenting dalam penyajian kesimpulan data. Yang teknik analisis data. Dan selanjutnya yaitu hasil analisis penelitian. Melihat dari hasil analisis penelitian bahwa yang pertama menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu persepsi guru MI sekecamatan Raja Galuh terhadap pembelajaran daring. Nah, berdasarkan hasil wawancara bahwa diketahui bahwa memang menurut guru itu persepsi pembelajaran daring ini memang tepat digunakan pada saat pandemi seperti ini. Akan tetapi setiap guru, hampir seluruh guru juga mengatakan bahwa pembelajaran daring ini memang merupakan pembelajaran yang sulit dan kurang efektif untuk digunakan. Seperti itu. Dan hampir setiap guru mengatakan bahwa pembelajaran daring yang baik itu yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan secara tatap muka, pembelajaran yang dilakukan tatap muka secara virtual dengan melalui aplikasi, beberapa aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Meet, itu akan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu proses pelaksanaan pembelajaran daring. Proses pembelajaran daring yang dilakukan di MI sekecamatan Raja Galuh itu biasanya hanya menggunakan aplikasi WhatsApp saja dan berupa penugasan. Hampir seluruh guru melakukan metode yang sama, yaitu metode penugasan dan juga aplikasi yang sama, aplikasi WhatsApp group. Seperti itu. Nah, yang saya teliti kemarin itu pada saat observasi, saya meneliti di MI Miftahul Ulum 2 pertemuan menggunakan grup WhatsApp dan 1 pertemuannya menggunakan Google Meet, aplikasi Google Meet. Antara penggunaan grup WhatsApp dan juga Google Meet dirasa memang banyak sekali perbedaan. Di antaranya yaitu jika melalui grup WhatsApp guru hanya memberikan tugas saja gitu tanpa adanya pemberian materi, penjelasan materi, kemudian memotivasi siswa gitu, itu jarang terjadi gitu karena hanya berupa penugasan saja seperti itu. Mungkin ada juga beberapa yang memang di dalam penugasan itu guru juga terkadang memberikan semangat kepada siswa, motivasi kepada siswa secara tidak langsung seperti itu. Nah, untuk yang satu pertemuannya lagi yaitu menggunakan Google Meet, aplikasi Google Meet. Pada saat melakukan aplikasi Google Meet memang dirasa cukup baik, cukup efektif, tetapi masih banyak kendala-kendala yang terjadi gitu pada siswa gitu. Siswa juga merasa kesulitan gitu dalam menggunakan aplikasi tersebut. Tidak hanya siswa, guru pun merasa kesulitan menggunakan aplikasi tersebut seperti itu. Selanjutnya yaitu kendala pada saat pembelajaran daring. Ada beberapa kendala yang terjadi pada saat pembelajaran daring seperti kurangnya minat siswa dalam belajar, kemudian karena pembelajaran daring yang bersifat monoton, kemudian siswa merasa kesulitan dalam belajar, kemudian guru. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, ada juga strategi yang guru gunakan seperti pada saat kurangnya minat dalam belajar karena pembelajaran yang monoton, guru menggunakan strategi seperti pemberian video dalam pembelajaran,
kan biasanya pembelajaran dilakukan hanya dengan menggunakan buku LKS saja, tetapi agar siswa tidak merasakan bosan, jenuh, tuh, jadi guru memberikan media berupa video itu. Nah, selanjutnya ada juga siswa misalnya yang merasa kesulitan dalam pembelajaran. Terkadang ini ada beberapa guru yang memang menjelaskan pembelajarannya melalui telepon atau VN. Dan ada juga guru yang mengatasi hal tersebut dengan mengunjungi siswa secara langsung, mengunjungi siswa ke rumahnya masing-masing. Tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan dan hanya maksimal 3 orang yang ada di situ, seperti itu. Nah, kemudian ada juga semangat siswa yang menurun gitu dalam belajar. Hal ini dengan ada beberapa guru yang memang memberikan motivasi kepada siswa terkadang dengan melalui telepon untuk memberikan semangat ataupun dengan melalui voice note untuk memberikan semangat, seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor penghambat pembelajaran daring. Faktor penghambat ini terdiri dari 2, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal dalam pembelajaran daring yaitu berasal dari guru sendiri, karena pemahaman guru terhadap pembelajaran daring. Tidak semua guru dapat menguasai teknologi. Masih banyak guru yang kesusahan dalam menggunakan teknologi modern saat ini. Tidak adanya pelatihan khusus guru untuk menyiapkan bahan ajar. Nah, dan kurangnya pengetahuan terbaru yang dimiliki oleh guru. Nah, sehingga guru juga sulit untuk memakai berbagai macam metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang digunakan hanya itu saja dan tidak ada yang berubah. Faktor eksternalnya yaitu ada pada alat komunikasi yang digunakan. Karena tidak semua siswa memiliki handphone, apalagi siswa yang berada di pedesaan. Tidak semua orang tua siswa memiliki handphone. Adapun jika memiliki handphone, terkadang handphone tersebut dipakai untuk bersama-sama. Dan faktor lainnya yaitu faktor sinyal atau koneksi internet, karena dikatakan bahwa tidak semua wilayah ini memiliki koneksi internet yang baik. Gitu. Nah, dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, pembelajaran daring merupakan strategi yang tepat digunakan pada saat kondisi seperti ini. Akan tetapi masih kurang efektif untuk digunakan. Proses pembelajaran daring yang dilakukan hanya berupa penugasan saja. Kendala yang terjadi ialah menurunnya semangat siswa, kurangnya pemahaman siswa, sehingga tidak tercapainya kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Dan yang terakhir, faktor penghambat pembelajaran daring bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya berasal dari guru dan faktor eksternalnya berasal dari hal-hal lain seperti siswa, kemudian alat, perangkat pembelajaran, kemudian orang tua, dan lain-lain sebagainya. Untuk sarannya, yang pertama yaitu bagi guru, hendaknya ada pelatihan khusus guru untuk mempelajari teknologi modern saat ini. Kan tetapi guru juga hendaknya membuat inovasi terbaru gitu ya, yang menarik, yang dapat menarik siswa untuk tetap semangat belajar. Yang kedua yaitu bagi siswa-siswa harus lebih aktif lagi, lebih semangat lagi dalam belajar, serta membekali dirinya dengan pengetahuan yang diperoleh dari sumber lain, tidak hanya dari guru gitu. Nah, hal tersebut juga harus adanya pendampingan dari orang tua terhadap anaknya sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya terbatas pada persepsi guru terhadap pembelajaran daring saja. Diharapkan penelitian lain dapat menambahkan teori-teori solusi yang lebih baik sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai pembelajaran daring. Mungkin cukup sekian yang saya presentasikan hari ini. Saya berterima kasih
banyak kepada dosen penguji. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.